Apa sih itu pemimpin? Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, sangat diperlukan seorang pemimpin untuk menjalankan perusahaan atau organisasi tersebut. Pemimpin adalah orang yang mempunyai tanggung jawab besar untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mengetahui hal tentang kepemimpinan. Lalu, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi suatu organisasi atau mengarahkan sebuah kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Dalam memimpin suatu organisasi atau sebuah kelompok, pastinya diperlukan pengetahuan dan keterampilan agar organisasi tersebut bisa terus maju dan berkembang. Keahlian secara personal sangat penting dalam kepemimpinan, karena mereka secara efektif dapat menjalankan kegiatan manajerial ini. Dalam sistem pendukung kehidupan, terdapat 4 dimensi, yaitu 1. Keselamatan, 2. Bimbingan, 3. Sikap yang bijaksana, 4. Kekuatan. Menurut Stephen R. Covey, terdapat beberapa karakteristik seorang pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan, yaitu 1. Seorang yang belajar seumur hidup. Artinya, setiap orang harus terus dan terus belajar. Dengan belajar, kita akan memperoleh begitu banyak pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui belajar di sekolah, tetapi juga bisa diperoleh dari luar sekolah, seperti mencari banyak pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran, membaca, menulis, observasi, dan mendengar. 2. Berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin pada dasarnya tidak dilayani, tetapi melayani. Karena prinsip pemimpin yaitu melayani berdasarkan karir. Pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pemberian pelayanan terbaik. 3. Memberi energi yang positif. Seorang pemimpin harus memberikan energi positif untuk membangun hubungan baik, karena pemimpin harus bisa bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi yang dapat berubah-ubah. Energi positif yang perlu ditunjukkan yaitu percaya pada orang lain, seperti percaya pada bawahan, sehingga mereka merasa termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Keseimbangan dalam kehidupan, seperti menyeimbangkan tugasnya antara kerja dan olahraga, istirahat dan rekreasi, termasuk dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Melihat kehidupan sebagai tantangan. Dalam hal ini, tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sinergi. Sinergi adalah kerja kelompok yang menguntungkan kedua belah pihak, yang memberikan hasil lebih efektif daripada bekerja secara perseorangan. Latihan mengembangkan diri sendiri. Seorang pemimpin harus mengembangkan dirinya sendiri untuk mencapai keberhasilan yang tinggi melalui proses. Fungsi kepemimpinan. 1. Pimpinan sebagai penentu arah. Diperlukan setiap arahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari sarana dan prasarana yang tersedia, serta membuat strategi dan taktik yang dilakukan oleh pimpinan. 2. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Seorang pimpinan harus bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam membangun hubungan dengan pihak luar. 3. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Seorang pimpinan harus memiliki komunikasi yang efektif dalam menyampaikan keputusan untuk pengendalian dan pengawasan, pengarahan bawahan, dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. 4. Pimpinan sebagai mediator. Dalam mengatasi konflik yang terjadi secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas, pimpinan harus berperan sebagai mediator yang handal. 5. Pimpinan sebagai integrator. Pimpinan diperlukan sebagai integrator agar dapat menjalankan perannya dalam pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana, dan tenaga.